Perkenalkan, nama saya Rufina Rahma Ajeng Setianingsih, NIM 67 2018 289. Di sini saya akan melakukan konfigurasi Ubuntu Server, PPP Server, konfigurasi NAT. Nah, topologi yang saya gunakan itu seperti ini. Kenapa? Karena saya menggunakan Gold itu fungsinya agar bisa menggunakan MikroTik di router. Nah, kalau yang NAT-nya itu untuk nanti penginstalasinya itu gampang dan Ubuntu servernya itu mendapatkan internet. Langkah yang pertama itu kita masuk ke tagjar, passwordnya tagjar. Setelah itu tunggu. Nah, di sini kalau udah kita masuk sebagai router. Caranya sudo su. Passwordnya tagjar. Kalau udah itu kita clear dulu. Setelah itu kita cek IP-nya terlebih dahulu dengan cara inconfig. Nah, di sini kan ada ENS3 dan ENS4. Di mana ENS3 itu untuk Ether 0 dan ENS4 itu untuk Ether 1. Seperti itu. Ini nanti saya bakalan jelasin langkah-langkahnya saja karena ini sudah saya setting. Selanjutnya itu masuk ke setting DHCP. Nah, yang pertama itu harus diupdate dulu apt-get update. Setelah itu kita install package DHCP-nya dengan cara apt-get install isc-dhcp-server. Nah, kalau udah selesai DHCP-nya itu kita masuk ke nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini itu kita langsung tertuju pada autoritatif ini. Kita hapus pakarnya. Setelah itu di bagian yang likely ini subnetnya kita hapus juga pakarnya. Terus subnet itunya kita ganti menjadi 1.10 karena kalau dilihat itu masih dalam satu jaringan Ether 1 MikroTik sampai Ether 1 Ubuntu server. Nah, netmasknya itu 255.0 karena hostnya itu ada 250-an host. Nah, range-nya ini itu kita kasih 192.168.1.1 karena IP dari MikroTik itu yang tersambung ke server range-nya itu 1.1. Setelah itu option subnet max-nya itu 255.0. Ini disamain kayak yang subnet netmax-nya yang atas. Setelah itu option routersnya itu kan 192.168.1.1. Nah, itu disamain sama range yang atas karena range yang atas kita kasih satu IP, yang bawah juga kita kasih satu IP seperti itu. Setelah itu kita simpan, terus keluar. Setelah itu kita restart. Nah, dengan cara /etc/init.d/isc-dhcp-server spasi restart. Nah, seperti itu. Nanti di enter, terus keluar. Kalau udah update, udah restart, nah itu kita lakukan update. Setiap instalasi package atau apapun itu harus diupdate terlebih dahulu. Nah, caranya itu apt-get update sama kayak yang tadi. Nah, setelah itu kita install sambanya, apt-get install samba. Kalau udah kita buat direktorinya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan mkdir/home/tagjar/sambashare. Nah, nanti kalau udah di enter itu bakalan kebuat sendiri direktorinya. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi samba dengan cara nano/etc/samba/samba.conf. Salah teman-teman, jadi ini slashnya smb.conf bukan samba, maaf. Nah, setelah itu kita langsung tertuju pada bagian yang paling bawah. Kalau sudah itu kita tambahin home, public, dan samba share. Ini diketik sama persis seperti ini. Nah, kalau udah nanti kita simpan lalu kita keluar. Kalau udah kita restart.
sambanya. Nah, setelah restart Samba, kita izinkan firewall-nya dengan cara UFW allow Samba. Nah, kenapa? Karena nantinya firewall-nya itu akan mendeteksi Samba agar diperbolehkan file sharing. Seperti itu. Setelah itu kita buat usernya dengan cara add user. Terus ini nama usernya Rufina di sini. Nah, setelah itu kita buat passwordnya dengan cara smb pass wd main a nama usernya Rufina. Nah, di sini kita masukin passwordnya juga Rufina. Kalau udah, kita masuk ke mikrotik yang pertama, yang di dekat Ubuntu server. Nah, ini kita masuk sebagai admin, lalu passwordnya kita enter saja. Nah, setelah itu kita cek IP-nya. Jadi IP address print. Nah, di sini kan udah ada IP-nya ether 2. Dimana ether 2-nya itu di sini. Nanti bakalan nyambung ke cold. Nah, seperti itu. Terus kita masuk pada bagian yang mikrotik 2. Itu caranya juga sama. Nah, di sini tuh nanti IP-nya juga bakalan beda jauh. Kalau udah, ini untuk cek IP address print. Nah, ini kan ada 2.1. Ini ada ether 2. Nah, di sini. Lalu kemudian ether 1 itu kan ada 137. Nah, 137.5 itu kenapa? Karena dari cold-nya. Nah, cold-nya ini itu tuh juga bisa sebagai server dan juga menyediakan IP-nya kayak gitu. Nah, cara kasih IP-nya itu IP address sama dengan 172.16.0.1. Nah, slash subnet keberapa, terus interface, terus ether keberapa, seperti itu. Ini untuk perintah kasih IP, seperti itu. Nah, nanti kalau udah di enter, karena di sini sudah ditentukan IP-nya, jadi kita buka Winbox-nya yang router pertama. Ini klik yang 172.16.0.1. Diklik lalu di connect. Kalau udah, ini tampilan Winbox-nya. Jadi masuk ke IP address terus. Nah, di sini kan ada tuh kan ada IP-nya di ether 2. Setelah itu kita masuk ke DHCP client. Nah, di sini kan ada ether 1. Kemudian kita masuk ke bagian firewall, ke bagian NAT-nya. Nah, ini caranya itu tambah aja. Terus di bagian general itu tuh kita kasih yang out interface-nya itu ether 2, lalu actionnya itu mask word, terus di apply, terus di OK. Kalau udah, kita connect ke mikrotik selanjutnya, mikrotik 2. Ini juga sudah berhasil connect. Caranya cek IP dulu juga. Di sini kan kita lihat ada IP 172, setelah itu 168.2.1, setelah itu 137.5. Kenapa bisa dapat IP seperti ini? Nanti bakalan dijelasin ke mikrotik yang satunya. Nah, di bagian di PPP-nya itu pertama harus masuk ke bagian profilnya terlebih dahulu. Caranya itu tambah, setelah itu namanya terserah, terus local address-nya itu 172.16.01, remote address-nya itu pool 1. Nah, nanti bakalan ada sendiri kalau sudah buat DHCP-nya seperti itu. Lalu di apply dan di OK. Kalau udah, kita masuk ke PPPoE server. Di sini kita klik aja tambah, terus namanya terserah, terus interface-nya itu ether 2. Setelah itu default profilnya itu profil PPPoP seperti itu. Lalu apply, oke. Setelah itu kita masuk ke bagian secret. Nah, secretnya itu nanti kayak bikin akun untuk masuk ke wifi-nya. Kita klik tambah aja. Nah, namanya terserah. Di sini kita kasih PPP1, password 123, service-nya PPPoE, lalu profilnya profil yang kita buat tadi, yang di secret tadi, seperti itu. Nah, kalau udah nanti bakalan ada status connected seperti itu. Nah, kita masuk ke, nah kalau misalkan udah connected, itu kita balik lagi ke mikrotik kedua, Winbox mikrotik kedua. Di sini kita cek IP address. Nah, nanti IP-nya bakalan otomatis dapat gitu. Nah, ini bakalan berubah jadi DHCP gitu. Ini caranya sama kayak ngatur IP firewall, terus ke NAT, terus
tambah, terus kita ke generalnya, out interface-nya itu karena di sini ether 1, jadi kita ether 1, terus actionnya masquerade, apply, oke. Seperti itu. Kalau udah kita masuk ke PPP, terus PPPoE client, nanti bakalan keluar kayak gini. Terus masukin usernya yang kita buat di secret tadi, itu kan PPP1, passwordnya juga, terus kita apply, terus di oke. Terus nanti bakalan muncul status connected seperti itu. Kalau udah kita masuk ke kliennya. Nah, ini kita masukkan passwordnya Tekjar. Setelah itu pertama kita masuk ke terminalnya. Nah, ini tuh berguna untuk cek udah dapat IP-nya atau belum, seperti itu. Oh iya teman-teman, bentar, ada kelupaan. Kita masuk ke Microtik 2 dulu. Nah, cara buat Ether 2 menjadi DHCP itu masuk ke IP, terus DHCP server, terus ke DHCP setup. Nah, kalau udah ini di next aja, sesuaikan dengan Ether 2, terus di next terus selesai. Nah, di klien itu kita cek IP-nya, cara if config. Nah, di sini kan udah masuk tuh IP-nya 2.254. Kalau udah, itu kita coba ping ke servernya. Nah, pingnya ini IP server. Nah, ini kan udah bisa. Nah, ini kan udah bisa buat ngeping. Jadi kita masuk ke file sambanya. Ini kan udah masuk ke directory var sambanya. Jadi di sini itu ada public share dan test.txt. Terus kita coba cek di kliennya, masuk ke connect to server. Nah, di sini klik aja Windows shares, di sini itu smb.2// nah itu IP servernya, lalu connect. Nah, kalau udah itu kita coba masuk ke public, terus ini di anonymous aja, connect. Kalau udah ini kan ada file public share sama test.txt, berarti ini udah berhasil. Coba kita buat lagi dengan nama nano, coba saja doc.txt gitu. Ini hanya coba. Nah, ini ada namaku sama name. Kalau udah kita simpan, terus exit. Nah, kita masuk ke kliennya. Di sini kan di kliennya kan belum ada, jadi kita coba back dulu, terus kita masuk lagi public. Nah, di sini udah ada. Coba saja .txt. Nah, ini kita coba lihat isinya sama atau enggak ya. Nah, ternyata sama. Kalau sudah seperti ini berarti file sharingnya sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih.